Aku akan tanggung jawab. Neeson membuka mata secara perlahan, kepalanya masih terasa berat tetapi tidak parah seperti semalam. Kemudian dia merasa seperti ada rambut yang melambai di lehernya. Begitu menoleh dia kaget karena sudah ada Lucy di sampingnya. Astagfirullah, bagaimana bisa dia ada di sini? Ya Allah, ampunilah hamba, sungguh dialah yang telah meniduri bukan hamba. Gumam Neeson syok dan takut. Neeson langsung membuka selimut. Dia pun masih memakai pakaian lengkap, begitu juga dengan Lucy. Syukurlah, paling dia hanya ketiduran saja. Lagian aku ini mikir apa sih? Luz, panggil Neeson secara lembut. Lucy sama sekali tidak bergerak. Dia tahu jika gadis yang tertidur di sampingnya pasti kelelahan merawatnya semalaman. Sudahlah, sebaiknya aku salat subuh dulu, gumam Neeson. Hanya saja dia langsung terbelalak saat melihat jam dinding sudah pukul 7 siang, apalagi ketika dia mau berdiri malah rubuh lagi dan tidak sengaja menindih Lucy yang masih berbaring. Ah, sakit, teriak Lucy. Maaf, sungguh aku tidak sengaja. Tadi aku hanya ingin bangun dan aku terjatuh karena kepalaku masih pening. Sela Neeson cemas. Ya enggak apa-apa, aku tahu kamu tidak akan punya pikiran kotor padaku, jawab Lucy memaklumi. Neeson hanya ngenyir sambil terbatuk-batuk. Satu-satunya alasan dia bisa sakit sebab terangsang memikirkan Lucy yang intim. Kamu batuk juga ya? Sepertinya semalam aku juga membeli obat batuk, sela Lucy cemas. Ah tidak, tenggorokan aku hanya sedikit gatal saja kok, elak Neeson. Kamu kalau masih mengantuk tidur saja, aku akan mencarikan makanan yang sekiranya cocok untuk orang sakit. Maaf aku tidak bisa memasak, bujuk Lucy. Iya, maafkan aku juga yang jadinya malah merepotkan kamu, ucap Neeson tulus. Lucy segera membenarkan bantal dan dia bangun dari tidurnya. Buruan sini tidur lagi, setelah makan minum obat pasti baikan, bujuk Lucy sambil menepuk bantal tersebut perlahan. Neeson tidak punya pilihan selain mematuhi permintaan Lucy sebab memang dia masih tidak enak badan. Untuk berdiri saja dunia serasa berputar. Setelah Neeson berbaring lagi, Lucy membantu teman lelakinya menyelimuti agar tidak kedinginan. Akan tetapi tiba-tiba saja pintu terbuka lebar, muncul sosok lelaki setengah baya yang masih tampan dengan mata terbelalak. Papa, pekik Lucy kaget. Lucy menepuk jidatnya, dia sampai lupa jika hari ini papanya akan datang. Lucy menoleh ke arah Neeson. Teman lelakinya itu sama-sama terkejut dan berusaha untuk bangun walau sakit. Luz, apa-apaan ini? Jadi beginikah kelakuan kamu? Pantas saja kamu tidak mau ikut dengan papa atau mama kamu. Kamu sangat mengecewakan, bentak Chan kecewa. Lucy langsung loncat dari tempat tidur dan mendekati papanya. Jangan salah paham dulu, Pak, dia ini hanya teman aku. Dia sedang sakit dan menginap di sini, bujuk Lucy. Terus menginap satu kamar? Kamar kamu kan di atas, sela Chan tidak percaya. Aku hanya merawat dia saja dan tanpa sadar ketiduran di sini. Kami tidak melakukan apa-apa. Neeson Muslim, bahkan menyentuhku saja dia tidak berani, balas Lucy mencoba untuk menjelaskan. Papa tidak mau tahu, dia harus bertanggung jawab. Walau kalian tidak melakukan apa-apa tapi ini sangat memalukan dan tidak pantas. Papa tidak mau harga diri putri kesayangan dan hanya satu-satunya sampai terinjak-injak seperti ini, sergah Chan kekeh. Pak, lagian tidak ada orang lain yang tahu. Siapa yang akan menginjak harga diriku? Sela Lucy panik. Neeson langsung berdiri, meski agak sempoyongan dia tetap memaksakan diri. Hampir saja dia rubuh dan Lucy langsung membantu untuk berdiri kokoh.
Kamu buruan kembali ke ranjang saja, biar aku yang menjelaskan pada Papa. Tinta Lucy tegang. Tetapi Nathan malah melepaskan pegangan tangan Lucy secara perlahan, bukannya tidak ingin menerima bantuan tapi ingin menghormati gadis tersebut. Om, perkenalkan nama saya Nathan. Maaf karena saya sudah lancang dan membuat Anda merasa kecewa. Saya paham jika seorang ayah ingin selalu menjaga putrinya. Tetapi saya berani bersumpah tidak melakukan sesuatu yang mencelakainya, meskipun begitu saya berani bertanggung jawab untuk menikahinya. Jawaban Nathan yang mantap itu membuat Lucy kaget, sedangkan Chan langsung suka sebab Nathan terlihat sosok lelaki yang bertanggung jawab dan mencintai Lucy. Tidak, aku belum ingin menikah. Lagian aku juga masih perawan dan aku tidak rugi apapun. Sergah Lucy panik. Luz, jika kamu tidak mau menikah dengan Nathan, Papa datang kemari juga ingin menjodohkan kamu dengan putra teman Papa. Intinya Papa tidak akan membiarkan kamu berkeliaran sendiri jika belum menikah. Jawab Chan tegas. Rengek Lucy. Kamu pikirkan baik-baik, Papa beri waktu 10 menit. Jika tidak ada jawaban berarti kamu akan menikah dengan teman Papa dan kamu juga tinggal di China. Balas Chan berlalu pergi. Lucy menunduk lemas, yang dia maksud adalah belum ingin menikah. Rasa traumanya sampai sekarang masih membekas dalam ingatan. Lucy, menikahlah denganku. Pinta Nathan sambil bersimpuh di depan Lucy. Kamu tidak perlu sampai seperti ini. Aku hanya tidak bisa berdiri, bukan mau merayumu. Jawab Nathan lemas. Hais, baru saja aku mau terharu. Dengus Lucy cemberut sambil membantu Nathan untuk bangun dan kembali ke ranjang. Kalau aku sudah sehat, akan aku lamar kamu begitu. Jangankan sambil bersimpuh, push up 1000 kali pun aku mau. Jawab Nathan sungguh-sungguh. Yang terpenting sekarang kamu temui papamu dan bilang memilih aku. Urusan menikah aku akan menurut padamu. Yang penting kamu sudah membuat keputusan, kita bisa bertunangan dulu. Bujuk Nathan. Kamu benar, dengan begitu kamu juga akan terhindar dari perjodohan orang tuamu. Kesepakatan kita ini memang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Jawab Lucy langsung berlari keluar kamar. Nathan langsung murung, yang dia inginkan adalah hubungan yang nyata bukan sekedar kesepakatan. Karena dia benar-benar ingin menikahi Lucy. Luz, kenapa kamu ini sangat sulit sekali untuk diyakinkan sih? Gumam Nathan. Cukup lama Nathan menunggu, sampai dia hampir ketiduran dan saat Lucy datang dia mencium aroma kaldu ayam. Nathan, aku belikan kamu bubur ayam. Ayo makan, setelah ini minum obat. Kamu boleh di sini sementara kalau masih sakit. Ucap Lucy riang. Bagaimana dengan pembicaraanmu soal pilihan suami? Tanya Nathan yang sama sekali tidak memikirkan perut lapar. Ya seperti rencana kita, aku memilih dirimu dan kita tunangan saja dulu. Papa sudah setuju kok. Jawab Lucy. Nathan tidak bisa bahagia sepenuhnya, sebab hubungan itu bagi Lucy hanya sebuah permainan. Sebaiknya aku diam saja dulu, nanti aku yakinkan dia secara perlahan daripada Lucy menjadi takut. Batin Nathan. Nathan pun bangun, dia memakan secara perlahan dan minum obat. Setelah itu dia tidur lagi. Siangnya Nathan terbangun. Dia sudah mulai merasa baikan. Alhamdulillah, sepertinya aku sudah bisa pulang sekarang. Aku harus meyakinkan orang tuaku agar aku bisa menikahi Lucy, karena setelah ini akan menjadi tantangan yang berat. Aku harus bisa membujuk Lucy menjadi mualaf juga. Aku ingin dia menjadi pasangan dunia akhiratku. Batin Nathan penuh semangat. Saat Nathan keluar, sudah ada Lucy yang datang menyambut. Sudah baik kan? Tanya Lucy riang.
Alhamdulillah, kalau begitu aku mau pamit pulang sekarang dan membicarakan masalah lamaran untukmu pada keluargaku. Jawab Nathan. Kenapa buru-buru? Bisik Lucy kaget. Ini adalah hal yang penting bagiku. Balas Nathan serius. Oh iya, biar kamu tidak dijodohkan ya. Canda Lucy. Ais, kamu ini. Dengus Nathan kesal sebab kesungguhannya dianggap bercanda. Kenapa? Tanya Lucy dengan polosnya. Sudahlah, kamu sebaiknya jangan menggodaku lagi. Di mana papa kamu, aku mau pamitan. Balas Nathan tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Papa di kamar bersama istrinya yang baru. Kamu tunggu di ruang tamu biar aku panggilkan. Jawab Lucy santai. Lus, kamu tidak apa-apa? Tanya Nathan cemas. Aku baik-baik saja, lagian istri baru papa ramah dan baik kok. Aku sekarang sudah dewasa, daripada aku mencari keributan aku justru ingin mencoba untuk memahami keadaan agar semuanya bisa hidup bahagia. Jawab Lucy. Kalau begitu apakah kamu juga bisa memahamiku? Tanya Nathan lirik. Apa? Tanya Lucy yang kurang bisa mendengar. Ah, tidak apa-apa. Jawab Nathan berbalik arah. Oh iya, nanti sekalian aku mau memanggil sopir untukmu. Pokoknya aku tidak mengizinkan kamu pulang jika menyetir mobil sendiri. Sela Lucy. Terima kasih. Jawab Nathan yang tadi memang berpikiran seperti itu.